Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang statistika dan probabilitas, yaitu inferensi statistis rentang keyakinan, menemukan kepastian terukur di tengah ketidakpastian operasional. Pasti kalian bertanya-tanya, inferensi statistis rentang keyakinan itu apa sih? Gunanya apa sih? Nah, inferensi statistis ini dikenal dengan sebutan confidence interval, yaitu metode estimasi interval untuk memperkirakan parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi yang tidak diketahui menggunakan data sampel. Rentang ini memberikan batas bawah dan atas yang memungkinkan besar mengandung nilai parameter populasi yang sebenarnya dengan tingkat kepercayaan biasanya itu 95%. Pada kali ini saya memberikan 6 penjabaran materi, yaitu landasan teoretis, mekanisme rentang, distribusi sampling, studi kasus pada pembangkit 1, studi kasus pembangkit 2, dan sintesis strategis. Di balik setiap watt energi dalam operasi pembangkit listrik, angka bukanlah sekedar entitas abstrak. Setiap derajat suhu di boiler dan setiap persen efisiensi di transformator menentukan ketersediaan listrik bagi masyarakat luas. Statistika memberikan kerangka kerja yang jujur untuk mengakui keterbatasan pengukuran sekaligus menyajikan estimasi parameter yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, konsep dasarnya ini seperti proses penarikan kesimpulan secara sementara mengenai keseluruhan nilai populasi yang diekstrak dari sekumpulan sampel observasi. Nah, insinya itu tidak memungkinkan mengukur parameter setiap molekul uap secara terus-menerus dong, karena itu data sampel dari sensor digunakan untuk memprediksi kondisi populasi sistem secara keseluruhan. Nah, parameter populasi itu nilai yang tetap mendeskripsikan keseluruhan sistem ini, namun praktiknya ini nilainya pasti tidak diketahui. Untuk statistik sampel, yaitu nilai terukur yang dihitung secara langsung dari data observasi, sensor, atau hasil inspeksi secara langsung di lapangan. Nah, keterbatasan estimasi titik tunggal itu penggunaan satu nilai angka tunggal dari sampel untuk memperkirakan parameter populasi. Sebagai contoh, insinyur menyatakan bahwa suhu rata-rata gas buang ini mungkin tepat pada 300 derajat Celcius berdasarkan informasi secara sementara. Nah, transisi menuju estimasi rentang, karena probabilitas ketepatan titik tunggal adalah 0 pada variabel kontinu, metode inferensi beralih pada pembentukan sebuah interval atau batas rentang ya guys, dengan rumus P aksen sama dengan X min sama dengan 0. Rentang keyakinan dirancang untuk memberikan ruang bagi variabilitas alami secara ketidakpastian alat ukur, sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi valid secara matematis. Nah, filosofis rentang keyakinan ini menjawab pertanyaan kalian yang pasti bingung, rentang keyakinan itu apa sih? Rentang keyakinan itu mendefinisikan batas bawah dan atas yang diyakini mencakup parameter populasi yang sebenarnya dengan tingkat peluang tertentu. Nah, sesuaikan dengan apa yang awal saya jelaskan tadi. Nah, tingkat keyakinan merepresentasikan proporsi interval yang berhasil mencakup nilai parameter populasi jika pengambilan sampel dilakukan berkali-kali. Ya. Standar operasional umum yang digunakan pada industri pembangkit energi adalah 95% untuk kondisi normal, untuk 99% untuk sistem keselamatan kritis. Variabel alfa mendefinisikan probabilitas bahwa rentang keyakinan yang diformulasikan gagal mencakup parameter populasi target. Jika insinyur menetapkan tingkat keyakinan 95%, maka nilai
alfa adalah 0,05, hal ini terdapat risiko sebesar 5% bahwa nilai asli sistem berada di luar pengawasan tentang estimasi. Terdapat metode pivotal quantities, yaitu menentukan variabel acak fungsi sampel, memastikan bentuk distribusi variabel tersebut tidak bergantung pada parameter lain, menempatkan variabel acak ke dalam pertidaksamaan probabilitas, melakukan manipulasi aljabar untuk memisahkan parameter. Nah, area utama di bagian tengah merepresentasikan probabilitas keberhasilan sebesar tingkat keyakinan yang diinginkan. Kedua ujung ekor kurva di sisi kiri dan kanan menunjukkan pembagian porsi kesalahan, di mana masing-masing sisi memegang nilai alfa dibagi 2 untuk distribusi simetris. Ketika variasi populasi diketahui secara pasti, inferensi rata-rata populasi yang diturunkan menggunakan rumus distribusi normal baku Z. Dan mungkin di materi kali ini banyak banget untuk rumus-rumusnya. Tapi reminder buat kalian yang masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, mungkin kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Mungkin teman-teman juga bisa membantu menyanggah dari apa yang saya berikan. Mengapa jumlah sampel dikurangi 1? Nah, derajat kebebasan mencerminkan jumlah unit informasi ini independen dalam sampel yang dapat bervariasi secara bebas, karena perhitungan variasi memerlukan nilai rata-rata yang mengikat satu sama lain. Maka satu kebebasan informasi telah terpakai. Hal ini menyebabkan parameter kebebasan tersisa sebanyak n dikurangi 1. Nah, untuk rentang keyakinan satu sisi yaitu batas bawah eksklusif untuk memastikan parameter tidak anjlok di bawah titik batas kritis tertentu. Batas atas digunakan untuk menjamin parameter tidak melampaui ambang batas regulasi spesifikasi. Fungsi komputasinya. Nah, terdapat sifat asimetris kurva chi-square. Berbeda dengan kurva T dan Z, kurva chi-square bersifat asimetris memanjang ke arah kanan. Distribusi ini hanya terdefinisi pada kuadran bilangan positif karena variasi tidak memungkinkan bernilai negatif. Rentang estimasi variasi populasi diturunkan dengan menempatkan membagi nilai kritis chi-square secara bersilangan pada batas interval. Perhatikan bahwa pembagi dengan nilai kritis yang lebih besar diposisikan pada sisi batas bawah interval untuk menghasilkan nilai pecahan yang terkecil. Nah, dari tadi kita membahas tentang teori-teori. Nah, kita langsung ke kasus atau aplikasi ketika terjadi langsung pada unit pembangkit energi. Nah, terdapat pembangkit listrik tenaga uap pipa superheater dirancang beroperasi pada suhu optimal 540 derajat Celcius guna mencegah degradasi material. Ekstrak data pembacaan dari 30 titik sensor acak menunjukkan nilai rata-rata sampel 542,5 derajat Celcius dengan simpangan baku sampel sebesar 8. Nah, tugas yang pertama yaitu menganalisis bangun rentang keyakinan 90% untuk rata-rata suhu populasi operasional pipa superheater. Lakukan evaluasi kondisi sistem masih mematuhi batas aman regulasi operasional yaitu 540 plus minus 5 derajat Celcius. Jumlah sampel yang diketahui N sama dengan 30 untuk rata-rata, X sama dengan 542,5 untuk simpangannya yaitu 8. Untuk langkah pertama, kebebasan yang seperti tadi, distribusi student T yaitu N dikurangi 1,
yaitu hasilnya 29, menentukan titik kritis tabel T dengan tingkat keyakinan 95%, 0,05. Berarti kesalahan untuk setiap ekornya yaitu 0,025. Maka ditemukannya hasilnya sementara 2045. Ketiga yaitu menghitung besaran standar error dari rata-rata sampel observasi menggunakan perbandingan simpangan baku terhadap akar jumlah data. Ditemukannya simpangannya yaitu 1,46 dari akar 3 dari simpangan 8 tadi dimasukkan ke sini. Untuk batas kesalahannya yaitu dari hasil yang pertama yaitu 2045 dikali hasil simpangan bakunya ini ditemukannya 2986. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Populasi superheater berada di dalam rentang 539,51 hingga 545. Maka tindakan ini aman ya, mungkin agak sedikit melampaui ambang regulasi yang diberikan tadi dari awal yaitu 545. Nah, mungkin disarankan tim pemeliharaan untuk melakukan peninjauan kalibrasi sistem pembakaran. Di kasus kedua yaitu efisiensi trafo, terdapat pengujian 15 unit trafo acak dengan variasi sampel 0,04% kuadrat. Yang pertama analisis dulu ya guys, tentang keyakinan 10% untuk parameter variasi populasi efisien. Jumlah sampelnya tadi 15, sampel variansinya 0,04 dengan tingkat keyakinan 90%. Kita menggunakan distribusi chi-square tadi ya, dengan derajat kebebasan bernilai 15 dikurangi ya 1 yaitu 14. Maka untuk keyakinan 90% nilai kesalahannya tiap ekor 0,05. Ditemukannya hasilnya ini dari distribusi chi-square 6,57. Ini variansi sampel yang kedua yaitu ditemukannya 23,68. Nah, itu langsung kita hitung nilai pembimbang konstan. Dari ini ditemukannya hasil 0,56. Nah, ini dibagi dari variansi sampel yang kedua tadi, ditemukannya hasilnya seperti ini. Nah, dengan tingkat keyakinan 90%, sebaran populasi efisiensi terbukti berada dalam batas 0,0236 hingga 0,852% kuadrat. Ini rentang variansi sangat sempit ya. Ini harusnya mengonfirmasi bahwa seluruh populasi unit transformator beroperasi secara konsisten tanpa indikasi degradasi massal pada inti magnetik. Nah, strategis operasional yaitu harusnya kalian harus bisa mengarahkan transisi dari pemeliharaan terjadwal biasa menuju pemeliharaan prediktif berbasis risiko terukur, mencegah pergantian suku sadang yang prematur pada komponen yang masih terbukti berada dalam batas keyakinan. Jaminan keselamatan seorang insinyur memegang tanggung jawab moral untuk menyajikan hasil pengolahan data secara transparan tanpa manipulasi, mengubah besaran tingkat keyakinan secara sepihak hanya untuk mempersempit rentang estimasi agar komponen terlihat aman, merupakan pelanggaran etik keteknikan yang dapat membahayakan keselamatan publik. Nah, mungkin bagi kalian masih bingung dengan materi ini, mungkin kalian bisa bertanya di kolom komentar bawah, atau mungkin teman-teman yang lain bisa menyanggah atau memberikan saran dan kritik. Langsung saja ketik di bawah ya guys. Mungkin sekian, terima kasih telah menonton sampai akhir. Thank you.